السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mulutmu, surga, dan nerakamu. Islam sangat menjaga kehormatan seorang muslim dan menjunjung tinggi adab dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah Islam mengajarkan bagaimana seorang muslim berbicara yang benar kepada sesama muslim lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengatakan perkataan yang baik, atau jika tidak, maka hendaklah dia diam. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 47. Imam An-Nawawi rahimahullah mengomentari hadis di atas di dalam kitabnya Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَهُ أَنَّهُ خَيْرٌ يُثَابُ عَلَيْهِ فَلْيُمْسِكْ عَنِ الْكَلَامِ سَوَاءٌ ظَهَرَ لَهُ أَنَّهُ حَرَامٌ أَوْ مَكْرُوهٌ أَوْ مُبَاحٌ. Artinya, apabila seseorang ingin berbicara, apabila yang akan dia katakan itu baik dan benar dan berpahala jika dia mengatakannya, baik wajib ataupun dianjurkan, maka hendaklah dia mengatakannya. Dan jika tidak tampak bahwa yang dia katakan itu baik dan berpahala, maka hendaklah dia menahan perkataannya itu, apakah tampak pada perkataan yang akan dia bicarakan itu dilarang, makruh ataukah dibolehkan. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, Jilid 2 halaman 19. Betapa banyak orang yang tidak memikirkan apa yang akan dia ucapkan terlebih dahulu, yang pada akhirnya bisa menyakiti lawan bicaranya. Inilah yang dilarang di dalam Islam, dan Islam memperingatkan untuk memikirkan perkataan yang hendak dikatakan kepada orang lain, agar tidak menyakiti orang lain. Perlu diketahui, bahwa hanya dengan satu perkataan saja, seseorang bisa dimasukkan Allah ke dalam surganya, dan dengan satu perkataan juga seseorang bisa dimasukkan Allah ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha balan yarfa'u Allahu biha darajatin wa innal 'abda liyatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqu. Sesungguhnya ada seorang hamba berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dia pikirkan, lalu Allah mengangkat derajatnya disebabkan perkataannya itu. Dan ada juga seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang membuat Allah murka dan tidak pernah dipikirkan bahayanya, lalu dia dilemparkan ke dalam jahanam. Hadis riwayat Bukhari, Mirqatul Mafaatih, hadis nomor 4813. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu ma fiha yahwi biha fin nari ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Sesungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan suatu perkataan yang tidak dipikirkan bahayanya terlebih dahulu, sehingga membuatnya dilempar ke neraka dengan jarak yang lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2988. Nauzubillah, hanya dengan yang perkataan buruk yang dikatakan manusia, dia bisa dilemparkan ke dalam neraka.
Kenapa? Karena boleh jadi perkataannya tersebut mengandung kekufuran yang menyebabkan dia keluar dari Islam ataupun menyakiti hati sesama Muslim. Dan menyebabkan orang yang mendengar perkataannya tersebut menjadi sakit hati, sementara dia tidak meminta maaf sampai mati. Maka dia menebus kesalahannya itu di akhirat nanti, dan apabila semua kebaikannya telah habis diberikan kepada orang yang dia zalimi, sementara kesalahannya belum tertebus kepada orang lain, maka dia akan mengambil keburukan orang lain, ditimpakan kepadanya, dan yang lebih menyakitkan adalah dia dilemparkan ke dalam neraka. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal muflisa min ummati ya'ti yawmal qiyamati bisalatin, wa siyamin, wa zakatin, wa ya'ti qad shatama hadha, wa qadhafa hadha, wa akala mala hadha, wa safaka dama hadha, wa daraba هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah, ada orang yang datang pada hari kiamat membawa pahala salat, puasa dan zakat. Namun ketika di dunia dia pernah mencaci dan salah menuduh orang lain, makan harta, menumpahkan darah dan memukul orang lain, tanpa hak. Maka orang-orang itu akan diberi pahala dari kebaikan-kebaikannya. Jika telah habis kebaikan-kebaikannya, maka dosa-dosa mereka akan ditimpakan kepadanya. Kemudian dia akan dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 2581. Betapa ruginya orang-orang yang tidak bisa menahan mulutnya dari berbicara kotor sewaktu di dunia, di mana dia akan menerima akibatnya di akhirat kelak. Maka dari itu ada sebuah ungkapan menyebutkan, Salamatul insani fi hafdzil lisani. Selamatnya manusia apabila menjaga lisannya. Al-Muhadarat fil Lugoti wal Adabi, jilid 1 halaman 130. Begitu juga ada sebuah ungkapan menyebutkan, mulutmu harimaumu yang akan menerkam kepalamu. Mulutmu surga dan nerakamu. Oleh karenanya jaga mulut dari mengatakan sesuatu yang bisa menyakiti orang lain dan dari sesuatu yang menyebabkan seseorang menjadi kufur, dan pada akhirnya bisa dilemparkan ke jurang neraka. Jaga lisanmu, jika tidak bisa mengatakan sesuatu yang baik, maka hendaknya dia diam. Karena diam lebih baik jika dia berbicara yang pada akhirnya malah menyakiti hati orang lain. Syekh Utsaimin mengomentari hadis di atas yang menerangkan tentang diam lebih baik daripada berbicara, namun menyakiti hati orang lain. Beliau rahimahullah berkata di dalam kitab Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, فهذا يدل بظاهره على وجوب السكوت إذا لم يكن القول خيرا. Hadis ini menunjukkan wajibnya diam apabila diyakini jika dia berkata, maka perkataannya tidak baik. Syarah Al-Aqidah As-Safariniyah, jilid 1 halaman 425. Jika tidak bisa berkata baik, maka diam lebih baik dan selamat baginya, daripada berbicara, namun menyakiti orang lain dan malah menimbulkan mudorot bagi dirinya sendiri. Semoga bisa dipahami. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum